Baik teman-teman, jadi kita akan mempelajari mengenai materi psikologi kognitif untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi dengan dosen pengampu Ner Arham SPSI MSI. Tapi sebelum itu, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Brigita Esther Kamu dengan NIM 23101129. Perkenalkan, nama saya Vanessa Kembau, NIM 23101141. Tri Ulianda Manurung dengan NIM 23101114. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kaeng dengan NIM 23101131. Saya Remita Purangga dengan NIM 23101139. Perkenalkan, nama saya Selawati Saleh dengan NIM 23101147. Saya Averina Seril Momongan dengan NIM 23101133. Saya Natasha Revinsya Afril Khairupan dengan NIM 23101120. Saya Claudia Angelina Kalumata dengan NIM 23101146. Perkenalkan, nama saya William Tuera, NIM 23101122. Apa sih psikologi kognitif itu? Teman-teman penasaran? Simak video ini sampai habis ya, untuk temukan info menarik mengenai psikologi kognitif. Baik teman-teman, saat ini kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi psikologi kognitif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ellis dan Hunt, psikologi kognitif adalah studi tentang proses mental. Yang kedua, menurut Anderson, psikologi kognitif mencoba memahami mekanisme-mekanisme dasar yang melandasi pikiran manusia. Dan yang ketiga, menurut Matlin, bahwa kondisi atau aktivitas-aktivitas mental meliputi perolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan pengetahuan. Psikologi kognitif adalah pendekatan teoritis dalam psikologi yang menitikberatkan struktur dan proses-proses mental. Dari beberapa definisi di samping, dapatlah disimpulkan bahwa psikologi kognitif adalah pendekatan teoritis dalam psikologi yang mempelajari struktur serta proses mental manusia yang meliputi pemerolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan pengetahuan. Yang kedua, ruang lingkup psikologi kognitif. A. Neuroscience kognitif. Mempelajari proses-proses elektrokimiawi yang terjadi di dalam otak dan sistem saraf yang dapat menerangkan proses-proses kognitif. B. Persepsi. Persepsi adalah cabang psikologi yang secara langsung berhubungan dengan pendeteksian dan penginterpretasikan stimulus sensoris. C. Rekognisi pola. Segala sesuatu yang didengar, dilihat, dibau, diraba, dan dikecap merupakan suatu pola stimulus sensoris yang kompleks. Rekognisi pola diartikan sebagai kemampuan manusia untuk mengabstraksikan dan mengintegrasikan unsur-unsur suatu stimulus menjadi satu skema yang terorganisir. Selanjutnya, D. Perhatian. Perhatian merupakan pemusatan usaha mental kita pada peristiwa sensoris atau mental. E. Kesadaran. Manusia mampu menyadari adanya stimulus dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Di samping itu, seseorang juga mampu menyadari bahwa dirinya sedang berpikir, mengingat, dan merasakan sensasi dalam tubuhnya. F. Memori. Informasi yang telah dipersepsi akan disimpan dalam sistem memori dalam waktu yang singkat maupun dalam waktu yang lama. G. Representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan mempelajari bagaimana informasi akan disimbolisasikan dan dikombinasikan dengan hal-hal lain di dalam otak. H. Pembayangan atau imagery. Imagery menunjukkan representasi mental seseorang terhadap benda dan peristiwa yang tidak berada di depan orang tersebut. I. Bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi
yang memancarkan pikiran lewat suara atau simbol. J. Psikologi perkembangan. Bidang ini akan mempelajari bagaimana struktur kognitif berkembang sepanjang rentang kehidupan. K. Berpikir dan pembentukan konsep. Berpikir akan menggambarkan proses umum dalam mempertimbangkan suatu isu dalam pikiran sehingga terbentuk representasi mental yang baru. Sedangkan pembentukan konsep menunjukkan ketajaman, menentukan sifat umum dari satu kelompok stimulus tertentu, dan menemukan prinsip yang menghubungkan masing-masing sifat tersebut. Model dalam psikologi kognitif. 1. Model pemrosesan info. Materi menyatakan bahwa model pemrosesan informasi berciri A, bahwa proses mental dapat dipahami dengan membandingkannya dengan bekerjanya sebuah komputer. Dan B. Proses mental dapat ditafsirkan sebagai pergerakan laju informasi di dalam sistem dalam serangkaian tahapan mulai dari stimulus sampai dengan respon. Yang kedua, model koneksionisme. Psikologi memakai satu model lain, yaitu model koneksionisme atau pemrosesan yang terdistribusi secara paralel. Model PDP memakai otak manusia sebagai metafora dalam menggambarkan pikiran manusia. Seperti halnya, otak manusia terdiri dari sejumlah jaringan neuron. Maka menurut model PDP, kognisi manusia digambarkan sebagai jaringan unit yang menyerupai neuron. Setiap unit-unit kognisi akan saling berhubungan dan terorganisir ke dalam satu modul, dan setiap modul akan menerima input dari modul lain atau mengirimkan output. Model teori evolusi. Salsa menggambarkan psikologi kognitif evolusioner sebagai psikologi yang berdasarkan pada pemikiran evolusi biologis dan kekuatan lingkungan universal dalam menerangkan seluruh kognisi termasuk struktur otak. Hal itu berarti bahwa sensasi, persepsi, rekognisi pola, bahasa, pemecahan masalah, dan semua topik dalam psikologi kognitif ditafsirkan dari segi biologis dan sejarah evolusi spesies. Premis dasar psikologi kognitif evolusioner adalah bahwa ada sifat-sifat kognisi manusia yang bersifat universal, dan sifat-sifat kognisi universal ini merupakan hasil dari mekanisme psikologis yang berevolusi. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap sensori motor, dimulai dari 0 hingga 1,5 tahun. Sepanjang tahap ini dimulai dari lahir hingga berusia 2 tahun, bayi belajar tentang diri sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. B. Tahap operasional, dimulai dari usia 1,5 tahun hingga 6 tahun. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasi. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Nah, berikutnya ada tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artifisialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Dan berikutnya yaitu tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas, timbul periode operasi baru. Periode ini, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Nah, itulah beberapa materi dari kami mengenai psikologi kognitif. Jadi, psikologi kognitif itu merupakan cara kita memahami bagaimana otak kita berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Ini membantu kita mengerti mengapa kita berperilaku seperti itu dan bagaimana kita bisa mengatasi masalah mental.